Di film ini, 100 tahun yang lalu, manusia bisa mengendalikan 4 unsur seperti air, api, udara, dan tanah. Mereka hidup damai berdampingan. Masing-masing dari mereka ahli menggunakan elemennya sendiri. Akan tetapi ada sosok manusia yang mampu mengendalikan 4 elemen sekaligus. Bahkan ia mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Orang tersebut dijuluki sebagai Avatar. Namun pada 100 tahun yang lalu, Avatar tersebut menghilang entah kemana. Yap, film kali ini berjudul The Last Airbender. Sebelum kita ke alur cerita filmnya, alangkah baik kalian tekan dulu tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Lepas koplin dan gaskan. Di awal film, kita sedang diperlihatkan 2 remaja yang sedang berlatih. Setelah usai berlatih, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan buruan. Mereka bernama Sokka dan Katara. Mereka adalah kakak beradik. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai orang tua, diakibatkan sang ayah meninggal saat peperangan. Ibunya begitu juga sih. Katara ini adalah sosok manusia pengendali air. Walau begitu, dia belum begitu mahir dalam mengendalikan elemen itu. Bahkan ia selalu membuat Sokka kesal dengan air yang selalu menimpa dirinya. Saat mencari buruan, mereka berdua pun bingung dengan cahaya yang berada di balik es di bawah mereka. Sokka yang heran, ia pun mulai memecahkan lapisan es hingga retakan pun menjadi besar. Lalu muncullah bola es raksasa, di mana di dalamnya sudah ada sosok bocah botak. Katara pun penasaran, ia pun memecahkan bola es tersebut hingga muncullah cahaya aneh. Mereka pun melihat bocah ini masih hidup dengan sosok makhluk raksasa di sebelahnya. Tanpa peduli dengan keadaan, mereka pun membawa bocah tersebut ke desa. Tidak lama kemudian, bocah itu pun mulai sadar. Katara pun menanyakan mengapa ia bisa berada di sana. Ia pun menanyakan maksud tato yang ada di kepalanya itu. Bocah botak menjawab bahwa dirinya kabur dari rumah dan ia berterima kasih pada Katara karena telah membantunya. Lalu datang Sokka dengan membawa kabar bahwa pasukan api telah datang ke desa mereka. Anak-anak yang berada di sana pun harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri mereka. Pemimpin pasukan api pun bernama Pangeran Zoku, memerintahkan anak buahnya untuk mengambil pemimpin-pemimpin desa. Dari sini saya baru paham tujuan Zoku adalah untuk mencari Avatar, karena Avatar sudah lama menghilang. Tentu saja Zoku akan berpikir kalau Avatar sudah tua. Semua tenda pun diperiksa oleh anak buah Zoku. Lalu ia memasuki sebuah tenda di mana di sana sudah ada sosok bocah botak. Prajurit pun melihat ada tato aneh di kepala si bocah tersebut. Ia pun membawa bocah itu ke hadapan Zoku. Karena tato di kepala bocah itu sangatlah aneh, Zoku pun memaksa bocah ini untuk ikut bersama mereka. Jika tidak, maka semua yang ada di sana akan dimusnahkan oleh mereka. Oleh karena itu, bocah itu pun memutuskan untuk ikut bersama Zoku. Katara dan Sokka cuma bisa pasrah melihat bocah botak dibawa sama Zoku. Tidak lama kemudian, Katara dan Sokka berdebat di dalam tenda. Katara mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan bocah itu. Sokka pun menyangkal karena rencana Katara akan membahayakan diri mereka. Di tengah perdebatan, mereka mendengar suara binatang. Betapa kagetnya mereka. Rupanya binatang peliharaan bocah botak bisa terbang. Oleh karena itu, Katara mempunyai sebuah ide untuk menyusul bocah botak menggunakan binatang itu. Kalau tidak salah, binatang tersebut bernama Momo. Sebelum mereka pergi, sang nenek memberitahu mereka siapa itu Avatar. Kemunculan Avatar sangatlah penting supaya 4 elemen alam bisa seimbang. Di sisi lain, Zoku dan sang paman bernama Iroh mengetes bocah tersebut. Ia pun penasaran dengan tato bocah itu. Ia sangat yakin bocah itu adalah Avatar. Dengan 3 benda, Iroh akan mengetes si botak. Pertamanya ada lilin. Setelah didekatkan, lilin tersebut membesar. Lalu ia menuangkan air di meja. Aneh sekali. Air itu pun malah mengumpal sendiri. Lalu ia mengetes dengan batu. Batu yang tadinya rebahan sekarang berdiri tegak ke atas. Hal itu pun meyakinkan Iroh bahwa botak ini adalah Avatar. Rupanya bocah inilah yang telah hilang ratusan tahun lalu. Bahkan yang selama ini mereka cari telah ditemukan.
Zoku pun mengajak Avatar ke negara api. Avatar pun yang tidak mau, ia pun kabur. Tidak lama kemudian, Katara dan Sokka datang menjemput Avatar dengan Momo. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Avatar terlebih dahulu. Di sana Avatar memperkenalkan dirinya pada Katara dan Sokka. Ia bernama Aang. Ia juga memberitahu nama sahabatnya yaitu Momo. Tidak cuma perkenalan, ia juga memberitahu mereka kalau dia sangat terkejut pada saat itu terpilih menjadi Avatar. Lalu datang binatang aneh dengan muka monyet, tubuhnya kelelawar. Avatar mengatakan kalau binatang itu adalah sahabatnya juga. Katara pun bingung karena binatang itu seharusnya sudah punah 100 tahun yang lalu. Setelah itu mereka pun mencari seluruh kerabat Aang. Sambil berjalan Aang menjelaskan kalau kerabatnya adalah semua pengendali udara. Namun suatu hal yang menyedihkan pun diceritakan sama Katara. Katara mengatakan bahwa pengendali udara sudah punah 100 tahun yang lalu. Aang pun sangat sedih saat melihat tengkorak berserakan. Ia pun tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi. Katara pun mengatakan pada 100 tahun yang lalu, negara api sangat takut sama Avatar. Negara api pun meyakinkan Avatar akan lahir pada negara angin. Hal itu pun membuat negara api memusnahkan semua rakyat negara angin supaya Avatar tidak terlahirkan. Sementara Aang yang bingung, ia merasa hanya sehari pergi meninggalkan desanya. Tanpa diduga, ia sudah tertidur selama 100 tahun membeku di dalam es. Ia pun sangat menyesal karena telah meninggalkan desanya pada saat itu. Aang pun marah besar hingga ia bisa masuk ke dalam bawah sadar. Di sana ia bertemu dengan roh naga. Roh naga pun bertanya pada Aang kemana ia selama ini. Tidak sempat menjawab, Aang pun sadar dengan suara Katara yang memanggil-manggil namanya. Di aula makan kapal perang negara api, Pangeran Zuko dan sang paman Iroh diundang di sana. Di sini suatu hal memalukan buat Zuko pun terjadi, di mana Kapten Zhao menyindir dirinya. Dulunya Zuko diusir sama ayahnya. Ayahnya pun sosok raja pemimpin negara api. Zuko pun mempunyai satu syarat supaya bisa kembali ke negara api. Syaratnya adalah dengan membawa Avatar ke negara api. Karena tidak tahan mendengarnya, Zuko pun memilih untuk pergi saja. Ia pun mengatakan pada Zhao bahwa ia akan membuktikan pada ayahnya kalau dia akan berhasil membawa Avatar hidup-hidup. Dan ia akan menjadi sosok pangeran pemimpin negara api. Di sisi lain, Aang, Katara dan Sokka pun heran dengan seorang gadis kecil yang dikejar. Rupanya negara apilah yang mengejar ia. Katara pun berusaha melindunginya, namun sial sekali, ia malah belum mahir dalam mengendalikan elemennya sendiri. Lalu mereka pun ditangkap dan dibawa pada tempat tahanan penduduk tanah. Terlihat banyak sekali rakyat pengendali tanah bekerja paksa untuk negara api. Aang pun sangat marah saat melihat kejadian itu. Ia pun berusaha menyemangati pengendali tanah untuk menyerang negara api. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah sosok Avatar. Negara api pun ketawa karena tidak percaya dengan bocah botak yang mengaku dirinya adalah Avatar. Katara pun memberontak. Aang yang tidak ingin durasi film terlalu panjang, ia pun menyerangnya. Para pengendali tanah pun yakin bahwa Aang adalah Avatar karena selama ini pengendali angin sudah punah. Namun Aang bisa mengendalikannya. Pasukan api pun kalah dan memilih untuk kabur. Para pengendali tanah pun sangat senang karena selama ini mereka dijajah dan pada akhirnya mereka bisa menang. Oleh karena itu Sokka pun mempunyai sebuah ide di mana ia mengajak Aang untuk menyelamatkan negara pengendali elemen lainnya seperti yang mereka lakukan pada negara pengendali tanah. Namun di sini Aang menjelaskan walau ia adalah Avatar, namun ia cuma bisa mengendalikan satu elemen saja, yaitu elemen angin. Ia pun belum mahir mengendalikan 3 unsur lainnya karena pada dulunya saat proses latihan ia malah kabur dari desanya. Zuko pun mengajak Aang untuk pergi ke tempat pengendali elemen lain. Mungkin saja nantinya ia bisa belajar di sana. Lalu mereka pun pergi dari sana menuju ke kutub utara untuk mempelajari elemen air. Mereka pun terus-menerus menolong desa-desa yang dijajah oleh negara api. Di negara api,
Kapten Zhao memberitahu Raja Api bahwa Avatar sudah ada di dunia ini dan Avatar sudah banyak menolong desa-desa yang mereka jajahi. Mendengar hal itu, sang raja menyuruh semua pasukan untuk menjebak Aang. Ia pun akan melakukan rencana yang licik. Pada malam hari, Aang berencana pergi ke kuil angin untuk meditasi di sana dan meminta petunjuk pada roh naga. Ia pun pergi ke kuil tersebut bersama Momo. Sebelum itu, ia pun berjanji pada Katara dan Zuko bahwa ia akan kembali secepat mungkin. Setibanya di sana, ia pun bertemu dengan sang penjaga kuil. Ia pun mengantarkan Aang pada sebuah tempat rahasia. Di sana sudah ada banyak sekali patung Avatar pendahulunya berada. Dan tiba-tiba, oh, rupanya penjaga kuil itu berkhianat. Ia bersekongkol dengan negara api. Aang pun ditangkap dan dibawa ke negara api. Dengan keadaan yang tidak berdaya, Aang tidak sengaja masuk lagi ke dalam dunia roh. Di dalam dunia roh, Aang pun diperintahkan oleh roh naga untuk bergegas pergi ke negara pengendali elemen air. Roh naga pun meramalkan kalau sebentar lagi negara api akan melakukan peperangan ke negara pengendali elemen air. Kemudian Aang pun terbangun karena sudah dibangunkan oleh Kapten Zhao. Zhao pun mengatakan bahwa dirinya sangat bingung karena ia sangat yakin kalau Avatar ini sudah tua. Namun berbeda dengan pikirannya itu, Avatar ini malah bocil botak yang di bawah umur. Di luar, sosok manusia bertopeng menyelinap masuk ke tempat Aang ditahan. Ia pun melumpuhkan satu persatu anak buah negara api. Ia pun langsung membebaskan Aang dari ikatannya. Aang pun langsung mengikuti manusia bertopeng itu. Namun sial sekali, pelarian mereka diketahui oleh negara api. Oleh karena itu mereka harus berjuang mengalahkan negara api untuk bisa kabur. Aang pun mempunyai peluang untuk kabur dari tempat itu. Namun karena ia kasihan melihat manusia bertopeng bertempur sendirian, ia pun memilih untuk membantunya. Manusia bertopeng pun memanfaatkan nyawa Aang untuk bisa kabur dari sana. Zhao pun membiarkan mereka pergi karena ia tidak mau Aang mati. Karena jika Aang mati, maka Avatar akan terlahir kembali. Sesampainya di luar, manusia bertopeng pun terkena panah tepat di topengnya itu. Aang yang penasaran, ia pun mengeceknya. Oh, rupanya itu adalah Zoku. Aang pun membawa Zoku ke tengah hutan dan meninggalkannya di sana. Singkat cerita, kemudian Aang sudah bertemu lagi dengan Katara dan Sokka. Mereka pun sedang melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan air utara. Sesampainya di sana, kerajaan air pun tidak percaya bahwa dirinya adalah Avatar. Oleh karena itu, Aang pun menunjukkan kekuatan anginnya untuk membuktikan bahwa ia adalah Avatar. Hari demi hari Aang pun berlatih untuk bisa mengendalikan elemen air. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengendalikan perlahan elemen air. Sedangkan Sokka, ia sedang berjalan dengan anak putri kerajaan. Mereka pun menceritakan tentang kehidupan mereka satu sama lain. Ya, seperti biasa, mereka pun saling suka dan jatuh cinta. Dan mereka pun hidup damai di sebuah... Gak gitu ya, sorry. Pada suatu hari, yang dibicarakan oleh roh naga pun benar terjadi. Negara api pun sudah mulai terlihat untuk membantai kerajaan air. Di dalam kapal, Paman Iroh dan Zuko membuat sebuah rencana. Zuko rupanya sangat ingin menculik Avatar terlebih dahulu sebelum negara api yang mengambilnya. Karena ia sangat ingin sekali pulang ke negara api dan menjadi raja. Zuko kemudian pergi menggunakan perahu. Ia pun mengambil jalur laut untuk langsung masuk ke dalam desa. Aang kemudian bertanya di mana ia bisa melakukan meditasi karena ia sangat ingin bicara dengan roh naga. Namun sial sekali, Zoku malah mengetahui keberadaan mereka. Di saat Aang sedang melakukan meditasi, Zoku pun sudah berada di dalam sana. Katara pun berusaha menghadangnya.
Namun sial sekali, Zoku malah melukai si Neng Katara. Peperangan pun sudah dimulai. Para negara api pun masuk dengan memanjat tembok dan jalur bawah air. Sementara Aang sudah berhasil diculik sama Zoku dalam keadaannya masih berada di dalam roh. Tidak lama kemudian, ia pun sadar. Kemudian ia pun kabur menyelamatkan dirinya dari Zuko. Kapten Zhao berencana untuk membunuh roh bulan. Aang pun yang kewalahan menghadapi Zuko, ia pun mendapatkan bantuan dari Katara. Kemudian Aang yang kasihan membuat Zuko bisa bernafas lagi. Aang pun meninggalkan dia sendirian di dalam gudang itu. Zhao yang sudah masuk ke dalam negara air, ia pun akan pergi ke sebuah tempat untuk membunuh roh bulan. Rupanya tempat yang dimaksud adalah tempat di mana Aang bermeditasi. Dan saya pun baru ngeh kalau dua ikan itu adalah roh ikan. Roh bulan dan roh samudra. Tanpa ragu, Zhao membunuh roh bulan dengan pisau. Setelah roh bulan mati, putri air pun pingsan. Bulan juga berubah menjadi merah. Tidak cuma itu, elemen air pun menghilang. Lalu setelah putri air sadar, Iroh memberitahu putri air kalau ia bisa menyelamatkan roh bulan. Karena putri air bisa hidup karena roh bulan. Namun di sini Sokka tidak terima karena ia tidak mau kehilangan putri air karena ia sudah terlanjur mencintainya. Namun putri air akan tetap melakukannya karena seorang putri tidak boleh membiarkan rakyatnya terluka. Kemudian ia pun mengorbankan dirinya dengan masuk ke dalam air. Benar sekali, roh bulan pun kembali hidup. Kemudian bulan kembali bersinar. Pengendali air pun sudah bisa menggunakan elemennya lagi. Sementara Zhao, ia pun bertemu dengan Zuko yang ia kira sudah tewas. Zuko pun diperintahkan oleh pamannya untuk meninggalkan Zhao karena tidak ada gunanya melawan manusia bodoh yang telah membunuh roh bulan. Lalu datang 4 pengendali air yang sudah siap menghajar Zhao. Malang sekali, Zhao pun harus ganti alam di tangan 4 pengendali air. Sementara Aang dan lainnya terus berusaha melawan pasukan api yang tersisa. Akan tetapi pasukan negara api malah semakin banyak. Hal itu pun akan membuat pengendali air binasa. Aang pun tidak peduli. Ia pun dengan arahan dari roh naga dan ilmu air yang sudah ia pelajari, ia pun mulai membentuk sebuah tsunami yang dahsyat untuk menghadang pasukan api. Para pasukan api pun kalah dan pergi dari sana. Aang pun cuma mengusir mereka. Ia tidak membunuh satupun rakyat api karena ia hanya ingin dunia ini jadi damai. Semua penduduk air pun bersorak atas kemenangan dengan perginya rakyat api. Para penduduk kemudian menghormati Aang. Bahkan mereka menjadikan Aang avatar mereka. Di akhir film, Raja Api pun di istana sangat marah atas kekalahannya. Apalagi tambah Zhao yang sudah ganti alam dan anak kakaknya yang sudah berkhianat padanya. Ia pun tidak menyerah. Di lain waktu ia akan mengendalikan api yang sangat besar untuk mengalahkan rakyat air. Ia juga memerintahkan anak keduanya yaitu Azula untuk mencegah Aang yang ingin mengendalikan api dan tanah. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Film Avatar ini mengisahkan tentang Aang, Katara dan Sokka yang berjuang melawan negara api yang jahat. Mereka menunjukkan keberanian mereka, persahabatan, dan perjuangan melawan kekuasaan tirani. Cerita juga mengajarkan nilai-nilai tentang mencari identitas, keseimbangan alam, dan belajar dari kekalahan. Dengan konflik yang berkembang, karakter-karakternya menghadapi tantangan, penerimaan diri, dan keinginan untuk menjaga perdamaian. Cerita ini memberikan pesan moral tentang pentingnya persatuan dan pelestarian alam. Baiklah, supaya saya semakin semangat, jangan lupa kalian tekan like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.